Painting is the silence of thought and the music of sight. Create with the heart, build with the mind. Tradisi membuat lukisan sudah dilakukan oleh masyarakat Bali jauh sebelum masuknya pengaruh dari bangsa kolonial. Tercatat tahun 1686 masyarakat Bali sudah memiliki karya seni lukis melalui tradisi melukis yang dilakukan dengan dorongan ngayah. Nilai-nilai yang hadir pada karya tersebut tentu tidak jauh dengan nilai-nilai keagamaan yang kemudian masuk menjadi napas kekaryaan dalam bentuk konsep pakem atau nilai yang juga berpengaruh pada teknik pembuatannya. Pakem-pakem tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penciptaan karya sehingga menjadikan seni lukis Bali sampai pada puncak pencapaiannya. Secara estetika bentuk-bentuk objek seni lukis pada saat itu sudah mencapai bentuk dekoratif yang kuat pada penggambaran objek wayang. Pemahaman yang proporsional lebih pada pengakuan bahwa dengan adanya pengaruh luar, kelangsungan seni lukis Bali semakin semarak dengan capaian-capaian baru. Jadi tetap saja kekuatan modalitas tradisi dan personal pelukis Ubud memegang peranan penting. Rudolf Bonnet lahir dari keluarga Huguenot Belanda yang selama banyak generasi telah menjadi pembuat roti di Amsterdam. Bonnet berjuang keras untuk dapat keluar dari gaya hidup borjuisnya untuk menjadi seorang seniman lukis. Bonnet sempat menjalani 2 tahun sekolah di Sekolah Teknik Hendrik de Keesje di Amsterdam. Tahun 1913 dia mengikuti ujian nasional untuk Sekolah Seni Rupa Terapan Negeri dan tahun 1916 dia lulus dari sekolah tersebut. Dia juga menjalani pendidikan formal di Sekolah Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Akademi Seni Adiluhung Belanda di Amsterdam dan kursus dekorasi harian di Haarlem. Ketertarikan Bonnet untuk hidup sebagai seniman membawanya ke Italia pada tahun 1920, di mana dia mendapat banyak pengaruh dari lukisan-lukisan Renaissance. Dia menetap selama 8 tahun di Anticoli Corrado, selatan kota Roma. Di Italia Bonnet bertemu dengan W.O.J. Nieuwenkamp, seorang seniman Belanda yang telah berkeliling di Hindia Belanda dan kemudian menetap di sebuah villa di dekat kota Firenze. Nieuwenkamp lah yang meyakinkan Bonnet untuk pergi ke Bali. Rudolf Bonnet datang ke Hindia Belanda, sebutan untuk Republik Indonesia pada zaman kolonial Belanda, pada tahun 1928 bersama kedua orang tuanya untuk mengunjungi saudara laki-laki dan perempuannya. Dia tiba di Batavia dengan kapal SS Jan Pieter Zoon Koen dan sempat tinggal di kota Semarang. Namun bujukan dan foto-foto yang ditunjukkan oleh Nieuwenkamp di Italia mendorong rasa ketertarikannya untuk pergi ke kepulauan di sebelah timur Jawa. Pada tahun 1920-an memang banyak seniman dari Eropa yang pergi ke Bali untuk melukis di sana karena keunikan budaya dan alam Bali, seperti Walter Spies dan Miguel Covarrubias. Berdasar dari rasa ketertarikannya yang mendalam terhadap Bali, Bonnet tiba di Bali pada Juli tahun 1929, setelah sempat sebelumnya berkunjung ke Pulau Nias. Ia menyinggahi Kedaton, Denpasar, serta berkesempatan ke Tampak Siring, kemudian bertemu Punggawa Puri Pelihatan sebelum akhirnya menetap di Ubud. Bonnet segera menyukai tari-tarian, budaya arak-arakan dan upacara adat di Bali sehingga memutuskan untuk menetap dan mulai menggambar serta melukis. Bonnet diperkenalkan dengan orang-orang yang terkenal saat itu di Ubud, antara lain pelukis Jerman Walter Spies, serta Pangeran Kerajaan Ubud Cokorda Gede Raka Sukawati dan Cokorda Gede Agung Sukawati. Di Ubud, Bonnet dimediasi Cokorda Agung menjalin pergaulan dengan para remaja desa sekitar Puri yang telah terbiasa melukis wayang, termasuk melihat bagaimana mereka membantu para tetua untuk membuat perangkat upacara. Mereka akhirnya menjadi sahabat dekat, dan saat Spies pindah ke rumah baru di Campuhan, Bonnet menggunakan kediaman Spies di Ubud untuk mendirikan studio lukisnya di sana.
Di Ubud, Bonnet bekerja dekat dengan Walter Spies yang berusia sama dengannya namun tiba di Bali lebih dulu daripada Bonnet. Spies menyediakan Bonnet muda dengan fasilitas melukis yang baik dan subjek lukisan alternatif untuk lukisan mereka. Spies dan Bonnet menjadi sangat terlibat di kehidupan sosial. Mereka bekerja bersama bertahun-tahun dan sangat berpengaruh pada kehidupan seni di Bali. Rudolf Bonnet dan Walter Spies mewakili hidup sebagai ekspatriat di Bali yang berbeda karakter dan polaritas pada masanya. Spies dikenal sangat semarak dan cemerlang oleh masyarakat Ubud, sedangkan Bonnet dikenal lebih pemikir dan serius dalam menjalankan rencana-rencananya. Hadirnya seniman barat sangat berpengaruh terhadap tradisi seni rupa di Bali, terutama seni lukis, di mana seni tradisi yang kuat mengakar dapat mengadopsi seni barat dengan unik, yaitu tanpa menghilangkan kekhasan perupaan tradisional. Kekuatan tradisi inilah yang membedakan seni rupa Bali modern dengan seni rupa modern Indonesia yang terdapat di Jawa. Tokoh penting proses modernisasi ini adalah Spies dan Bonnet, yang mengenalkan seniman Bali pada tradisi seni barat tanpa menghilangkan kekhasan lokal di mana drawing, naratif kehidupan sehari-hari atau mitologi, dan unsur dekoratif tetap dipertahankan. Di Ubud, jauh sebelum pelukis remaja mengenal kertas, pensil, cat tempera dan aneka warna buatan lain sebagai alat lukis, benda-benda semacam lampu templek, tulang kepala babi, gincu dan kerang laut merupakan barang penting yang tiada duanya. Sebab pada benda-benda inilah, mereka menghabiskan waktu untuk mencampur arang yang melekat pada lampu templek dengan lem ancur buat memperoleh warna hitam. Membakar tulang kepala babi untuk mendapatkan warna putih, dan berjalan jauh ke toko mencari gincu Cina sebagai warna merah, serta menggosok karang laut dengan campuran lem ancur untuk menghasilkan warna oker. Dengan warna-warna ini, sebagaimana yang biasa dilakukan pendahulunya, para pelukis menuangkan gagasan mereka di atas daun lontar, melukis rupa dewa-dewa untuk keperluan upacara. Adalah Johann Rudolf Bonnet yang kemudian dengan sukarela menyumbangkan berbagai macam material bahan melukis, khususnya bagi remaja di Ubud dan sekitarnya. Pelukis Belanda kelahiran tanggal 30 Maret tahun 1895 ini tak hanya mengenalkan material baru yang menantang untuk dieksplorasi pada para pelukis Ubud, melainkan mempengaruhi gagasan-gagasan mereka terhadap seni lukis Bali kala itu. Adapun salah satu ciri penting pada gaya seni lukis Ubud yang terlahir dari pergaulan bersama Bonnet adalah keterampilan melukiskan anatomi manusia yang digambarkan bergaya realis. Bonnet selain dikenal sebagai pengkritik yang tajam, di sisi lain Bonnet juga membuka ruang bagi para pelukis remaja untuk belajar bersama, dengan saling mengunjungi studio para pelukis lokal. Pola pembelajaran yang bersahaja tersebut menciptakan suasana akrab antara Bonnet dengan pelukis remaja Ubud ketika itu. Meski banyak yang menganggap Bonnet sebagai guru, namun Bonnet lebih suka menyebut perannya sebagai kawan diskusi. Bonnet mengaku tidak pernah mengajari pelukis-pelukis remaja Ubud itu melukis. Ia lebih berperan sebagai pembimbing, dengan memberikan petunjuk perbaikan dari lukisan-lukisan yang dibawa para pelukis tersebut ke studionya. Melalui diskusi yang terjalin, ia membimbing sekaligus memberikan petunjuk untuk memperbaiki lukisan-lukisan yang dibawa para pelukis ketika berkunjung ke studionya. Hal ini merupakan respon Bonnet terhadap pendidikan seni bergaya barat yang dilakukan Belanda pada Bali pada era 30-an dan ditentang oleh Bonnet. Bonnet menyatakan, pengembangan model barat tidak akan menghasilkan apapun, kecuali mengubah orang Bali yang lugu menjadi karikatur. Bonnet lebih percaya bahwa Bali harus tumbuh dalam logika kebudayaannya sendiri. Dari proses diskusi, latihan dan kerja lukis yang intens dilakukan bersama para pelukis Ubud ini kemudian melahirkan gerakan sosial seni bernama Pitamaha.
Pitamaha dideklarasikan secara resmi pada tanggal 29 Januari tahun 1936 bertempat di Puri Ubud sebagai patron seni, yang kelak menjadi salah satu tonggak puncak keemasan seni lukis Bali di dunia. Painting is the silence of thought and the music of sight. Create with the heart, build with the mind. Tahun 1942 pasukan Jepang mendarat di Hindia Belanda atau Indonesia. Setelah militer Jepang masuk Bali 1943, Bonnet dan orang-orang Belanda ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi. Bonnet menghabiskan hari-harinya di perkemahan tawanan di wilayah Bolong serta Makassar sampai 1947. Setelah selesainya Perang Dunia II dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bonnet kembali ke Ubud. Dalam kondisi ketidakstabilan politik pada masa itu, Bonnet mengadakan pameran lukisan pasca Perang Pertama di Bali, di bawah bantuan pemerintahan negara Indonesia Timur saat itu. Saat pasca perang inilah pengaruh seni Bonnet di Bali mencapai puncaknya, dengan populernya Ubud sebagai pusat seni lukis. Tahun 1951 Bonnet mencoba mendirikan organisasi golongan pelukis Ubud yang serupa Pitamaha namun lebih berpusat pada para pelukis di daerah Ubud. Walaupun didukung seniman terkenal Ubud seperti I Gusti Nyoman Lempat dan Anak Agung Gede Sobrat, golongan pelukis Ubud tak dapat mencapai kesuksesan yang sama dengan Pitamaha. Bersama Cokorda Gede Agung Sukawati, ia kemudian bersepakat membangun sebuah museum seni lukis dan patung untuk mendokumentasikan karya-karya maestro seniman Bali. Untuk mendukung rencana pembangunan museum, pada tahun 1953, didirikanlah Yayasan Ratnawarta. Bonnet bersama Gusti Nyoman Lempat berperan dalam merancang bangunan. Bonnet mendesain gedung pertama, merencanakan konstruksi, mengumpulkan karya seni untuk dipamerkan di museum, serta melakukan penelitian untuk katalog. Pada tahun 1954, upacara peletakan batu pertama dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Museum itu sendiri diberi nama Puri Lukisan. Pada 1956, Museum Puri Lukisan secara resmi dibuka untuk umum oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhammad Yamin. Adapun Cokorda Gede Agung Sukawati menjabat sebagai Direktur Museum dan Bonnet sebagai Kurator Museum. Pada 1956, Museum Puri Lukisan secara resmi dibuka untuk umum oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhammad Yamin. Adapun Cokorda Gede Agung Sukawati menjabat sebagai Direktur Museum dan Bonnet sebagai Kurator Museum. Pada tahun 1950, Bonnet tampaknya menjadi salah satu pelukis yang dilirik keberadaannya oleh Soekarno yang kala itu menjabat sebagai presiden. Hampir semua karya besar Bonnet di Bali pada 1950 menjadi koleksi Soekarno. Namun sayangnya, di akhir tahun 1950, Bonnet terpaksa meninggalkan Bali karena menolak menjual sebuah lukisan tertentu kepada Soekarno. Bonnet baru bisa kembali ke Bali pada awal tahun 1970 pada masa pemerintahan Soeharto. Tahun-tahun kedatangannya di Bali, ia habiskan untuk menyusun koleksi Museum Puri Lukisan. Pada tanggal 18 April tahun 1978 di Laren, Belanda, Bonnet meninggal di usia 83 tahun dan pada tahun 1978 juga adalah tahun di mana Cokorda Gede Agung Sukawati meninggal dunia, dan Lempat juga meninggal di tahun yang sama. Bonnet yang telah meninggal di Belanda, abu jenazahnya dibawa ke Bali untuk dikremasi di Ubud bersamaan dengan upacara Palebon Cokorda Gede Agung Sukawati, sahabat dekatnya. Sebuah upacara Palebon termegah dan terbesar yang pernah ada di Bali sepanjang sejarah, mengusung tokoh-tokoh besar seniman Bali sepanjang masa. Johann Rudolf Bonnet,
seorang penggambar yang terkemuka dalam media arang dan pastel, pelukis potret dan pemandangan serta Cokorda Gede Agung Sukawati, sosok Raja Ubud dengan visi melampaui masanya.